kita baca dari konsensus juga rata-rata memang akan melihat bahwa BI akan tetap mempertahankan suku bunga di level 5,5%. Dan kalau kita lihat dari tensi geopolitik yang kemudian masih terus memanas dengan beberapa tensi di beberapa kawasan negara di Timur Tengah, ini juga tampaknya akan membuat kondisi rupiah, pasar keuangan Indonesia ini akan cukup mengalami ikut terdampak tensinya. Begitu ya, Anda melihatnya seperti apa nih secara signifikan, apakah ini akan cukup menekan juga? Oke, baik, terima kasih. Memang tensi geopolitik otomatis akan meningkat sejak perang Israel dan Iran itu dimulai sekitar 6 hari yang lalu. Tetapi kalau kita cermati di dalam beberapa indikator perekonomian secara global, ternyata efek dari perang Israel dan Iran itu tidak terlalu berpengaruh. Memang ada pengaruh terhadap mata uang US dollar. Karena kalau kita lihat Israel terutama, memang kita semua tahu bahwa di belakangnya kita tahu ada Amerika terutama, sehingga membuat pasar melihat bahwa kemungkinan mata uang US dollar ini bisa tertekan. Ya. Apalagi kalau misalnya Amerika ya misalnya turut membantu dan seterusnya. Jadi emang ada tekanan terhadap mata uang US dollar. Nah kemudian kalau kita lihat terhadap mata uang kita rupiah, seharusnya memang pada saat terjadi gejolak seperti perang, tensi geopolitik meningkat, biasanya rupiah itu akan tertekan. Ya. Tapi pada saat bersamaan karena US dollarnya juga mengalami sedikit tekanan meskipun tidak banyak, rupiah ini masih bisa cukup bertahan. Kalau kita lihat masih ada di level tadi 16.300 gitu. Sehingga tadinya mungkin bisa melemah lebih lanjut tetapi sedikit tertahan. Nah itu yang pertama terhadap rupiah. Kemudian kita juga melihat lagi dampak dari perang ini secara jangka panjang. Ya, kalau memang ini berkepanjangan dan juga meluas, itu tentunya akan menyebabkan pengaruh atau dampak yang lebih besar lagi. Ya, terutama kalau kita lihat yang langsung naik itu kan harga minyak. Ya, betul. Harga minyak langsung naik dari 60-an US dollar per barel menjadi sekitar 70-an US dollar per barel sekarang. Sehingga kalau kita mengalami perang yang berkepanjangan, tentunya ini akan menyebabkan harga minyak akan cenderung naik kembali. Apalagi ditambah ya ada beberapa ancaman di mana Selat Hormuz mungkin nanti mau ditutup. Nah itu akan mengganggu distribusi, balik lagi distribusi minyak dan juga supply. Ya. Nah ini akan membuat harga minyak akan naik sehingga itu akan berdampak kepada kebijakan terutama suku bunga. Betul. Ya di Amerika terutama kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dampak yang lebih panjang itu seperti itu. Gitu. Memang ada sedikit tekanan tapi kita melihat pasar masih cukup tenang. Jadi kita harus terus mengamati apakah perang ini akan berkepanjangan atau mungkin nanti akan ada negosiasi. Seperti itu Mbak. Oke, kalau dinamikanya yang kita lihat sekarang kan memang dinamika yang terjadi secara global ya. Kalau psikologisnya investor atau inflow melihat emerging market seperti Indonesia ini akan seperti apa sih Pak Ridwan? Artinya adalah justru ada opportunity mereka untuk melihat tempat yang mungkin jauh lebih stable atau jauh lebih aman dalam tanda kutip, tidak ada tensi gitu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Iya, tadinya memang investor asing ya itu sudah mulai ya melihat bahwa negara-negara emerging markets ya termasuk Indonesia juga itu kedepannya akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa itu kan pertumbuhan ekonomi lagi cenderung turun. Nah untuk mencari pertumbuhan mereka harus mencari negara-negara ya seperti emerging market seperti Indonesia gitu. Tadinya kita melihat arahnya ke situ ya. Tetapi ini tiba-tiba ada terjadi perang, tensi geopolitik meningkat. Sementara ini sih kita belum melihat adanya capital outflow lagi. Tetapi pada saat yang sama juga kita juga belum melihat investor asing itu sudah masuk secara signifikan ya, meskipun ke pasar obligasi sudah, tapi ke pasar saham menurut kami belum ada inflow yang signifikan begitu. Tetapi kalau ini perang ini nanti bisa mereda ya,
itu bukan tidak mungkin, itu akan terjadi juga capital inflow ke pasar kita. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang semuanya lagi menunggu tensi ini, gitu betul, ya. Betul. Nah, sekarang selain yang ditunggu adalah tensi yang mungkin nanti akan berangsur-angsur pulih, kita berharap bersama. Kita juga menunggu arah dari The Fed, kemudian nanti itu akan menjadi benchmark juga untuk BI pastinya. Betul, ya. Saat ini MI sudah mengatur strategi seperti apa? Karena konsensus mengatakan rata-rata masih akan tetap di 5,5%, Pak Ridwan. Betul. Untuk BI rate kita memang sudah menurunkan ya bulan lalu sebesar 25 basis point, sekarang di 5,5%. Tapi untuk rapat BI yang akan diadakan minggu ini kita cenderung melihat BI akan lebih berhati-hati. Sekali lagi karena ini ada perkembangan baru yang signifikan yang membuat bukan hanya BI tapi bank sentral seluruh dunia saya rasa akan lebih berhati-hati mencermati perkembangan dari perang Israel dan Iran ini. Untuk itu menurut kami BI rate mungkin di bulan ini belum diturunkan ya karena balik lagi melihat situasi dan kondisi sekarang belum berani untuk menurunkan suku bunga karena cenderung kita masih wait and see gitu. Oke, kalau dari The Fed sendiri kan dia beberapa kali mereka mention bahwa akan menurunkan suku bunga, tapi selalu dari target di bulan apa kemudian bisa mundur terus gitu ya. Nah kalau kita lihat dari stance kebijakan dari BI rate sendiri di Indonesia, ruangnya masih seberapa besar sebenarnya kita bisa punya ruang untuk cutting rate, Pak Ridwan? Yeah. Betul sekali. Jadi Fed itu ada beberapa indikator utama yang mereka lihat untuk merubah kebijakan suku bunga. Pertama yang mereka lihat pasti inflasi. Jadi inflasi di Amerika, kita lihat inflasi di Amerika memang sudah arahnya menurun ya. Dalam 2 tahun terakhir sudah arahnya menurun. Itu satu hal yang memang salah satu indikator utama tentunya. Kemudian yang kedua adalah indikator yang lain, unemployment atau tingkat pengangguran. Sekarang ini di level 4% lebih sedikit di Amerika, which is itu tingkat pengangguran yang rendah, jadi ekonomi berjalan dengan full capacity, boleh dibilang. Yang ketiga tadi pertumbuhan ekonomi di Amerika itu sendiri. Sehingga 3 indikator utama ini yang biasanya mereka lihat. Jadi kalau inflasinya sudah turun, kemudian unemployment rate-nya itu di level yang rendah gitu ya, tingkat ekonomi juga sudah mulai membaik ya, itu kemungkinan bisa diturunkan. Tetapi ini ada perkembangan baru sekali lagi, tensi geopolitik yang meningkat sehingga membuat mereka lebih berhati-hati melihat apakah nanti dampak dari perang Israel dan Iran ini membuat sekali lagi harga komoditi itu meningkat, terutama harga minyak, membuat inflasi apakah ini bisa kembali naik atau bagaimana. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa efek dari tarif Trump itu juga belum terasa di ekonomi Amerika. Nah, itu juga yang dikhawatirkan oleh Fed. Jadi memang itu akan membuat Fed lebih berhati-hati sehingga dampaknya juga ke bank sentral kita, Bank Indonesia. Tentunya akan biasanya searah ya dengan penurunan suku bunga di Amerika gitu. Baik,